Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang kita akan melanjutkan sesi perkuliahan tentang filsafat ilmu, dan sesi ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari secara global mengenai sejarah filsafat, di mana dalam sejarahnya nanti diperlihatkan bagaimana perkembangan filsafat itu beriringan dengan perkembangan logika, dengan perkembangan sains dan juga matematika, yang itu kemudian menjadi satu muara juga dalam satu pembahasan mengenai filsafat ilmu. Oke. Nah, sekarang sebagaimana kita mempelajari ilmu, maka secara dasar kita mengetahui bahwa syarat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilmu ketika dia memiliki objek formal dan juga objek material. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan pengetahuan umum tentang ilmu itu sendiri. Jadi apa yang disebut dengan objek material, secara definitif bisa kita sebutkan sesuatu yang menjadi bahan telaah bagi semua ilmu. Atau apa sih yang dipelajari oleh ilmu itu? Psikologi mempelajari tentang manusia, ilmu komunikasi mempelajari tentang manusia, kedokteran juga mempelajari tentang manusia. Lalu apa bedanya misalnya antara ketiga ilmu itu, psikologi, komunikasi, dan kedokteran? Maka pembeda dari material ilmu tersebut itu berada pada posisi objek formal. Yaitu bagaimana ketiga ilmu itu memandang atau mengetahui sesuatu dari objek material tersebut. Lebih singkatnya atau lebih simpelnya, dari material manusia itu apa yang hendak dipelajari oleh ketiga ilmu tersebut. Psikologi misalnya mempelajari tentang kejiwaan, komunikasi mempelajari tentang proses pesan, kedokteran misalnya mempelajari tentang anatomi. Ketiga objek materialnya sama, tapi dia punya cara pandang yang berbeda dalam mengkaji objek material tersebut. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat mengenai objek material dan objek formal. Nah, pertanyaannya, lalu yang disebut dengan objek formal dari filsafat ilmu itu apa? Kemudian objek material filsafat ilmu itu apa? Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana atau apa yang menjadi objek material dan objek formil dari filsafat ilmu, kita lihat dulu beberapa definisi tentang filsafat ilmu. Saya ambil contoh misalnya definisi dari Cornelius Benjamin. Filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan praanggapan-praanggapan, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual. Nah, filsafat ilmu itu sendiri berusaha untuk mengkaji tentang bagaimana sih proses yang terjadi dalam sebuah ilmu. Tadi disebutkan bagaimana tentang sifat dasarnya, metodenya, kemudian konsep-konsepnya. Kalau misalnya kita kembali lagi ke contoh 3 tadi, maka kita akan bertanya, bagaimana sih sifat dasar dari ilmu psikologi?
metode-metode apa sih yang ada di dalam ilmu psikologi, konsep-konsep apa yang dikembangkan dalam ilmu psikologi. Demikian juga dengan ilmu komunikasi maupun kedokteran. Mereka punya sifat yang dasar, punya metode-metode yang khusus, dan juga konsep-konsep yang sangat berbeda. Nah, karena itu, kita bisa melihat bahwa objek material dari filsafat ilmu adalah ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita biasanya menggunakan ilmu untuk mengkaji sesuatu, maka di dalam filsafat ilmu kita mengkaji ilmu itu sendiri. Ilmu itu kan sebuah sebuah telaah ya, yang kemudian kita bisa telaah lagi secara kritis. Contoh simpelnya saja misalnya, kalau misalnya kalian ingin mengetahui bagaimana cara menghitung gravitasi, kemudian bagaimana cara menghitung jarak, waktu yang ditempuh, dan lain sebagainya, itu biasa kita kan menggunakan ilmu fisika. Tapi kalau pertanyaannya, apa dan bagaimana tentang ilmu fisika, metode-metodenya seperti apa, maka kita sedang membicarakan ilmunya fisika, bukan membicarakan tentang objek yang dikaji oleh fisika. Karena itu, si filsafat ilmu ini berusaha untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang ilmu itu sendiri. Jadi objek materialnya adalah ilmu. Nah, objek formalnya apa? Objek formal dari filsafat ilmu adalah kajian telaah atau kajian atau telaah secara filosofis, baik juga secara etis, maupun juga secara logis mengenai ilmu itu sendiri. Teman-teman sudah belajar tentang filsafat manusia. Sudah sangat jelas, itu sangat berbeda dengan filsafat ilmu. Objek formalnya sama, berusaha untuk mengkaji secara filosofis, etis, dan logis mengenai manusia. Nah, di dalam filsafat ilmu pun demikian. Maka, objek formal dari filsafat ilmu adalah berusaha untuk mengkaji secara filosofis, secara logis, dan secara etis mengenai apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Ya, singkatnya. Nah, jadi filsafat ilmu ini dalam kajian filsafat itu sendiri itu merupakan bagian dari epistemologi. Jadi kita nanti akan berbicara tentang epistemologi ini lebih jauh di pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat, epistemologi itu berusaha untuk mencari sumber-sumber pengetahuan yang bisa kita ketahui. Awal mula pengetahuan itu seperti apa, nanti juga kita berbicara metodenya seperti apa, kemudian kita berbicara etika di dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa. Nah, bagaimana disampaikan di dalam definisi yang keempat, filsafat ilmu sebagai bagian dari epistemologi. Jadi core yang lebih besarnya dari filsafat ilmu itu adalah epistemologi. Filsafat yang berbicara tentang pengetahuan. Yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Ya. Itu yang menjadi objek dari filsafat ilmu. Sehingga mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat ilmu itu sendiri. Apa sih yang mau kita pelajari di dalam filsafat ilmu itu sendiri? Saya mengambil satu rujukan di antara beberapa rujukan tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Ada 5 ruang lingkup yang hendak kita pelajari di dalam filsafat ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu itu berbicara tentang apa yang menjadi tujuan ilmu. Yang kedua, apa arti penjelasan ilmiah?
Kemudian apa sih yang disebut dengan hukum dan teori ilmiah itu? Lalu bagaimana cara menguji hukum ilmiah? Dan yang terakhir, apakah terdapat kesatuan ilmu? Nah, ini yang terakhir sempat dikaji oleh banyak ilmuwan tentang apakah kita memiliki satu kesatuan ilmu atau yang disebut dengan teori yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu juga menjadi bahan kajian di dalam kesatuan ilmu. Kita diskusikan satu persatu. Yang pertama tentang tujuan ilmu. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian ditanya apa sih sebetulnya tujuan ilmu itu? Kalian misalnya mempelajari psikologi, kita tidak berbicara tentang apa sih tujuan psikologi ya, tapi kita berbicara secara general tentang apa sih yang menjadi tujuan dari ilmu. Ada dua kelompok besar yang memandang tujuan ilmu. Pertama, ada kelompok instrumentalis, dan yang kedua ada kelompok scientific realis. Apa itu perbedaannya? Kelompok pertama menyatakan bahwa ilmu itu bertujuan untuk mengembangkan alat-alat yang memungkinkan orang untuk membuat prediksi yang dapat dipercaya dan berguna. Jadi, ilmu pengetahuan dipandang tidak berbeda dengan pisau. Jadi, hanya sekedar alat untuk memotong sesuatu lah istilahnya. Hanya sekedar alat untuk memecahkan persoalan tertentu. Jadi, kaum instrumentalis ini sangat pragmatis. Tidak ada tujuan ilmu yang lebih tinggi dari itu. Jadi bagi mereka, ilmu itu ya untuk pengembangan alat-alat yang memungkinkan orang untuk membuat prediksi. Kamu pengen mengukur secara tepat, maka dibuat satu alat ukur. Entah itu berupa satuan liter, satuan kilogram, satuan meter, dan lain sebagainya. Kamu ingin melihat benda-benda yang kecil, maka ilmu membuat alat-alat yang kita sebut dengan mikroskop. Kamu ingin melihat benda dengan jarak yang sangat jauh, maka dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu membuat alat-alat, entah itu berupa teleskop, entah itu berupa teropong, dan lain sebagainya, untuk memecahkan atau membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga yang bagi kaum instrumentalis, kita hanya bisa memprediksi kondisi-kondisi realitas dari alat-alat yang kita gunakan. Jadi kan ilmu itu pada dasarnya untuk kita melihat realitas yang terjadi di sekitar kita kan. Jadi ada keterpisahan kan antara kita kemudian ilmu dengan objek yang kita pandang. Nah, kaum instrumentalis dalam posisi itu berusaha untuk menjembatani antara kita manusia dengan alam semesta atau objek dengan menggunakan alat yang disebut dengan ilmu. Sehingga menghasilkan satu prediksi-prediksi. Contoh misalnya, di dalam psikologi misalnya, kita ingin mengetahui tentang kecenderungan perilaku seseorang akibat dia terlalu sering bergaul dalam lingkungan tertentu misalnya ya. Maka di dalam ilmu psikologi disediakan alat-alat, entah itu berupa metodologi atau teori-teori. Nah, dari sana kemudian kita bisa memprediksi jika seseorang bergaul dalam sebuah tempat, maka
kita bisa menyimpulkan, misalnya, apakah orang itu nanti pada akhirnya akan sama punya perilaku dengan kelompok di mana dia bergaul, misalnya, sebagaimana kaum behavioris menyatakannya demikian. Realitas yang terjadi apa? Apakah kemudian si orang yang bergaul dalam satu lingkungan A itu dia perilakunya sama atau tidak? Kan tidak bisa dipastikan itu. Sehingga ilmu psikologi sebagai alat itu hanya bisa memprediksi, tidak bisa memastikan atau memberikan kepastian bahwa jika seseorang bergaul di dalam lingkungan A, maka dia akan berperilaku sama dengan kelompok yang ada di lingkungan A. Meskipun misalnya dalam beberapa pengujian kita melihat sebuah hasil yang ternyata menunjukkan relevansi, itu lain hal. Tapi bagi kaum instrumentalis, ya ilmu itu hanya sekedar alat kita untuk melakukan prediksi. Contoh misalnya dalam ilmu fisika, ketika misalnya kita ingin mengetahui berapa sih kecepatan cahaya ketika matahari itu terbit dari matahari ke bumi misalnya. Dengan ilmu fisika dihitung, dikaji, maka keluarlah angka. Nah, itu angka hasil dari proses pengujian itu hanya menghasilkan satu prediksi. Diprediksi kecepatan cahaya dari matahari ke bumi itu sekian-sekian juta kilometer per second lah misalnya ya. Siapa yang bisa memastikan itu? Sama halnya ketika kamu sakit, kamu datang ke dokter ya. Dokter punya ilmu yang sama, menempuh kuliah yang sama misalnya. Tapi ketika kamu datang ke dokter A, penjelasannya berbeda dengan dokter B. Ketika kamu datang ke dokter C, diagnosanya berbeda dengan diagnosa dokter A, dokter B. Sama halnya ketika kamu menerima resep, kemudian kok resepnya berbeda. Padahal gejalanya satu. Ya, misalnya kamu sedang merasakan sakit sesuatu lah misalnya. Datang ketiga dokter, analisisnya berbeda. Nah, itu bukti bahwa kaum instrumentalis menyatakan kebenarannya bahwa pengetahuan itu atau ilmu itu hanya sekedar alat untuk memungkinkan orang membuat sebuah prediksi. Nah, lain halnya dengan kelompok scientific realis. Jadi bagi scientific realis, ilmu itu tidak hanya sekedar untuk membuat prediksi, tapi juga memungkinkan kita untuk melakukan kebenaran, atau misalnya, untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru tentang dunia dan untuk menjelaskan fenomena. Jadi, si kelompok scientific realis ini percaya, hakul yakin 100% percaya bahwa ilmu itu bisa menjelaskan secara real apa yang terjadi itu benar-benar terjadi yang disampaikan oleh ilmu. Kalau kaum instrumentalis hanya menghasilkan sebuah prediksi itu kan sifatnya masih tidak pasti ya. Artinya, kalau jika A, maka B, itu artinya kemungkinan-kemungkinan untuk benar mengarah pada B atau bukan itu masih sangat besar. Tapi bagi kaum scientific realis, ilmu itu hendaknya atau ilmu itu sebetulnya bisa menghasilkan satu kebenaran pasti. Jika A, maka B. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat, kata kaum scientific realis. Jadi, apapun yang terjadi di dalam realitas, apapun fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini, menurut kaum scientific realis, ilmu pengetahuan itu bisa menjelaskannya secara pasti dengan menghasilkan satu kebenaran. Balik lagi misalnya ke contoh tadi fisika. Kecepatan cahaya matahari sampai ke bumi misalnya sekian ribu atau sekian juta
per second, misalnya, kilometer per second. Atau kecepatannya ukuran cahaya ya biasanya. Nah, ketika ilmuwan itu menghitung kecepatan cahaya, maka itu tuh benar-benar satu penghitungan yang kebenarannya sudah tidak bisa ditolak. Mereka yakini itu, bahwa ilmu itu sudah menjelaskan realitas dan fenomena yang terjadi di alam semesta. Bagaimana sih pergerakan bintang, pergerakan bulan misalnya, berotasi, berevolusi, dan lain sebagainya, itu tuh sudah sangat pasti dan ilmu itu sudah menjelaskannya dengan terang benderang sebagai satu kebenaran. Sehingga tidak ada satu yang kemudian bisa diragukan menurut kaum saintifik realis di dalam penjelasan ilmu tentang kebenaran-kebenaran mengenai realitas dan fenomena-fenomena. Singkatnya, ilmu itu kayak miniatur alam semesta lah. Jadi kalau kamu ingin melihat kenapa sih di alam semesta itu terjadi revolusi, terjadi rotasi bumi misalnya ya, pergerakan planet-planet dan lain sebagainya, maka ketika kamu membuka ilmu fisika itu, ya itulah penjelasan yang real dan sudah pasti sesuai dengan realitasnya. Gitu. Jadi sangat-sangat berbeda. Kalau kaum instrumentalis, dia keyakinannya hanya pada sampai prediksi-prediksi, tapi kalau kaum scientific realis, dia keyakinannya sudah sampai pada kebenaran yang hakiki gitu mengenai penjelasan yang disampaikan oleh ilmu. Kemudian di dalam filsafat ilmu itu kita juga berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan penjelasan ilmiah. Jadi kalau kamu atau kalau kalian misalnya mendapati satu fenomena tertentu, kemudian menghasilkan satu pertanyaan, maka bagaimana cara menjawabnya secara ilmiah, itu yang kita butuhkan mengenai penjelasan ilmiah. Secara sederhana, penjelasan ilmiah itu bertujuan untuk menghilangkan teka-teki dan menyediakan pemahaman tentang segala sesuatu yang hendak kita amati. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal paling tidak secara garis besar ada dua penjelasan yang dianggap ilmiah dan itu digunakan sampai saat ini. Yang pertama, penjelasan ilmiah secara deduktif, dan yang kedua, penjelasan ilmiah secara induktif, scientific. Sekarang kita ambil satu ilustrasi. Jika kalian pergi misalnya ke Australia lah sebut, kalian misalnya datang ke kota Melbourne, melihat seekor angsa berwarna putih, kemudian kalian datang lagi ke kota Perth, misalnya melihat angsa juga berwarna putih, lalu datang ke kota berikutnya di Australia, kalian melihat angsa warna putih. Ketika ke kota-kota yang lain yang ada di Australia, kalian juga melihat angsa berwarna putih. Kira-kira penjelasan seperti apa untuk menghasilkan satu kesimpulan dari pengamatan yang kalian lakukan? Nah, jika kita tidak punya alat penjelasan ilmiah, maka mungkin ini menjadi satu fenomena yang kalian abaikan. Suatu hal yang ya begitu sajalah. Tapi ilmu pengetahuan kan berusaha untuk menjawab fenomena yang kalian lihat secara ilmiah. Maka kalau misalnya kita melihat
dengan metode induktif, kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua angsa di Australia berwarna putih. Kenapa demikian? Karena kita melihat dari fenomena-fenomena yang sifatnya kasuistik di kota A, di kota B, di kota C, di kota D, dan kota-kota yang lainnya. Lalu kemudian kita menyimpulkan secara general bahwa semua angsa di Australia berwarna putih. Itu yang dilakukan oleh induktif. Berangkat dari fenomena yang sifatnya khusus, kemudian menuju pada satu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, nanti di dalam penjelasannya,